Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jam 7, nanti ngobrolnya kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau mulai untuk persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul bersama, dan juga dalam minggu persiapan Prapaskah kita yang sudah memasuki hari ke-33 gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya rindu mengajak kita semua pada malam hari ini boleh saling sharing dan berbagi, membagikan pengalaman kita gitu ya. Sudah 30 hari berjalan, kita berpuasa mempersiapkan diri untuk Paskah. Nanti waktu sharing saya mengajak kita semua boleh saling berbagi pengalaman kita, perjalanan rohani kita selama kita berpuasa. Tidak harus sharing cerita yang bagaimana begitu ya. Mungkin cerita juga tentang pergumulan selama puasa juga tidak apa-apa, karena kita juga manusia biasa yang masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita boleh saling berbagi dan menguatkan saudara-saudara seiman kita yang berkumpul bersama di persekutuan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang kami rasakan, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan rasa syukur, berkumpul bersama, mau bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Tuhan, tolong bersukan doa kami pada malam hari ini, kiranya melalui hati kami yang sungguh-sungguh bersyukur ini, yang boleh saling berbagi dan bersekutu, membangun, menguatkan iman saudara-saudara seiman kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pimpin sertai persoalan malam hari ini, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah beritahu di awal gitu ya, bahwa malam hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua saling sharing dan berbagi gitu ya, pengalaman kita selama sudah berpuasa hampir 1 bulan ini gitu ya, sebelum kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mungkin saya awali dari sharing saya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang puasa gitu, saya sudah hampir setahun ini gitu ya. Setahun ini itu kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya intermittent fasting gitu ya. Jadi itu salah satu cara diet gitu ya, untuk sebenarnya mengatur jam makan gitu ya, supaya kita tidak makan sepanjang hari gitu ya. Jadi ada jendela kita waktu makan dan enggak gitu. Jadi sebetulnya sudah hampir kebiasaan untuk puasa itu sudah saya jalani rutin gitu ya, sudah hampir setahun ini gitu. Nah, sehingga sebetulnya ketika di gereja tahun ini mengadakan puasa gitu ya, di awal-awal gitu saya biasa aja gitu, ya karena memang sudah puasa, sudah kebiasaan gitu ya, puasa tiap hari gitu ya. Nah terus cuman akhir-akhir saya berpikir gitu ya, ya puasa kan nggak harus makan aja gitu ya, apa gitu ya hal yang lain gitu ya yang saya bisa lakukan gitu ya sebagai puasa saya gitu ya, untuk persiapan hati menjelang doa dan puasa gitu ya. Nah, salah satu yang saya sadari di awal di hidup saya ini bahwa ya mungkin sudah beberapa tahun terakhir ini gitu ya, bahwa hidup saya itu, waktu saya itu banyak habis di depan layar handphone begitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu di handphone gitu ya, itu ini barusan tadi saya iseng buka gitu ya, jadi ada kelihatan nggak ini ya? Oh nggak kelihatan ya, keblur gitu ya. Jadi kita bisa lihat di handphone itu ada ini ya, jadi digital well-being gitu ya. Jadi kita bisa lihat satu hari itu kita berapa jam. Ini saya hari ini gitu kelihatan gitu ya. Saya 5 jam habis waktu ngeliatin handphone gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan kalau Bapak Ibu handphonenya Android bisa lihat gitu ya. Nah, jadi saya sebenarnya sudah sadar gitu ya, ini sudah berusaha dikurangin gitu ya. Karena yang lalu itu bisa 9 jam, 8 jam di depan handphone gitu ya. Jadi itu pergumulan saya gitu ya dalam puasa gitu ya, bahwa saya mau mengurangi gitu ya, ngelihat handphone gitu ya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Jadi puasa saya di tahun ini seperti itu gitu. Bapak Ibu sekalian yang lain mungkin ada
yang mau berbagi juga. Saya persilakan. Bapak Ibu, saya mau berbagi dalam pengalaman rohani yang saya alami waktu puasa dan doa ini gitu ya. Saya bersyukur Tuhan mampukan gitu bisa puasa gitu ya, bisa puasa sampai dengan hari ini bisa menjalani itu. Ya saya menyadari bukan karena saya gitu. Tuhan yang mampukan gitu. Dan dalam perjalanan itu ada dua pokok doa yang saya doakan gitu. Ada dua pokok doa yang saya doakan, dan kemudian saya ingat di minggu pertama puasa Tuhan tuh jawab yang pertama, pokok doa yang pertama itu Tuhan jawab, dan saya sangat bersyukur gitu bisa mengalami ini, pengalaman rohani ini. Tuhan jawab, dan saya melihat bahwa Tuhan itu hidup gitu. Ketika saya membutuhkan ataupun saya mendoakan hal tersebut, Tuhan berikan gitu. Lalu kemudian yang kedua juga saya doakan untuk satu pokok doa. Saya nggak bisa share ke Bapak Ibu pokok doanya apa, tapi itu kalau nggak salah di hari Senin saya pas sharing ke Komsel Pemuda pada waktu itu, saya sangat bersyukur gitu. Maksudnya Tuhan konfirmasi gitu untuk pokok doa yang saya naikkan gitu. Dan karena sesuatu ini saya nggak apa namanya, nggak tahu gimana gitu, tapi saya doakan terus, dan menariknya adalah Tuhan konfirmasi gitu. Tuhan konfirmasi dan Tuhan jawab gitu. Itu dua hal yang saya alami, bahkan ketika menjalani itu saya semakin diteguhkan gitu mengenai Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya layani. Dia itu benar-benar hidup gitu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, saya khotbah waktu Minggu Prapaskah ketiga, saya tuh kesannya kayak marah-marah gitu ya, menegur dosa. Tapi itu sangat jelas Tuhan ingetin bahwa kamu harus sampaikan itu, dosa itu gitu. Saya juga secara pribadi, ngapain sih mau nyampaikan ini, suatu berita yang nggak menyenangkan gitu. Tapi waktu Tuhan terus konfirmasi itu, Tuhan tuh kayak bilang gini sama saya, kamu harus beritakan, kamu harus ingatin gitu. Dan termasuk juga kepada saya secara pribadi. Dan ya menarik banget gitu dalam perjalanan rohani puasa dan doa ini, mengalami peneguhan doa yang saya doakan, dan juga ya semakin melihat Tuhan tuh ajaib dan hidup gitu. Ya, terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau sharing pengalaman selama sebulan berpuasa persiapan untuk Paskah tahun ini. Ada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti gitu ya, di minggu depan waktu kita ketemu di gereja gitu ya, untuk persekutuan doa mungkin bisa disiapkan untuk saling berbagi gitu ya. Saya rindu momen ini gitu ya, momen puasa ini jangan kalah dengan saudara-saudara kita gitu ya, hype-nya begitu ya. Hype-nya jangan kalah dengan saudara-saudara kita yang saat ini juga mulai puasa minggu ini gitu ya. Karena tahun ini suasananya beda gitu ya. Sudah 2 tahun kan kayak digungkung di rumah gitu. Tahun ini kelihatannya lebih longgar, lebih lebar, dibuka gitu ya. Kelihatannya hype-nya saudara-saudara kita di sebelah kelihatannya sangat hype gitu ya. Kita mestinya juga gitu ya, kita juga hype dalam arti bukan maksudnya bukan hura-hura waktu buka puasa gitu ya, tapi kita sungguh-sungguh gitu ya bisa menjalani ini sebagai persiapan kita untuk kita memasuki minggu-minggu peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil John. Mari kita siapkan hati kita seperti rusa yang merindukan air, biarlah hati kita juga
rindukan firman Tuhan boleh disiramkan dalam kehidupan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini mari saya ajak kita ya membaca satu bagian daripada Alkitab. Kita akan lihat bersama dari kitab Amos yang ada di dalam Perjanjian Lama. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 ya. Sekali lagi Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Pada bagian ini firman Tuhan berkata demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami serahkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi anugerah kebaikan-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami yang menyampaikan, kiranya Tuhan berkati, yang mendengarkan, kiranya semuanya mendapatkan ya Tuhan juga pencerahan daripada Engkau, agar firman Tuhan yang di-sharingkan pada malam hari ini boleh mengingatkan kami akan kebenaran yang penting yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya bahwa kalau kita membaca kitab Amos ini, maka Amos ini adalah salah satu kitab Nabi yang memberikan kritik terhadap kehidupan daripada ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kitab Amos ini ditulis pada zaman Raja Uzia yang ada di Yehuda atau kerajaan yang selatan ya, dan bertepatan dengan kerajaan di mana yang rajanya adalah Yerobeam kedua yang ada di utara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau membaca atau menelusuri latar belakang daripada kitab Amos ini, kita akan mengetahui pada waktu itu tatkala dia ya hidup di dua raja tersebut, yang utara dan yang selatan itu, maka kondisi politik, kondisi ekonomi pada zaman itu di Israel dan juga di Yehuda itu adalah dalam kondisi yang baik, yang aman, yang lancar adanya, ya tidak ada gangguan, jadi dalam kondisi yang stabil, yang sangat baik sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu maka perdagangan, pertanian juga menjadi hal yang sukses ya di tengah kehidupan masyarakat bangsa Yahudi. Mereka hidup secara baik, secara makmur adanya. Namun hal yang sangat berseberangan, hal yang sangat bertentangan ya dengan keadaan atau kestabilan politik dan juga ekonomi itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan mereka. Hal-hal yang berkaitan dengan moral dan sosial mereka, maka di situ kita mendapatkan bahwa di tengah-tengah kehidupan baik itu yang ada di Israel maupun di Yehuda, di sana ada kemunafikan yang menjadi satu realitas sosial yang sudah biasa sekali. Kemudian juga penyembahan-penyembahan berhala, kemudian juga tindakan di mana kebenaran atau keadilan itu diinjak-injak, dan orang yang marginal, orang-orang miskin dan lain sebagainya itu betul-betul ditindas ya. Kekejaman menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan pada saat waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam konteks seperti itulah ya, di dalam keadaan yang seperti demikian itulah maka bangsa Israel itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Coba kita bayangkan sebentar ya, di dalam konteks di mana kehidupan moral, kehidupan keagamaan, kehidupan sosial mereka dipenuhi dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, mereka tetap melakukan satu penyembahan kepada Tuhan dengan apa? Membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Taurat. Bapak Ibu, ayat-ayat yang barusan kita baca tadi dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Nah, itu adalah memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana reaksi, bagaimana respon Tuhan terhadap kehidupan, penyembahan, peribadatan, aktivitas kerohanian daripada orang Israel
yang masih begitu rajin ya memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara lahiriah umat Israel ini masih melakukan satu ketentuan persembahan membawa korban sesuai dengan yang menjadi tradisi daripada keagamaan mereka. Dari fenomena yang terlihat tersebut, nampaknya mereka masih memelihara kehidupan yang religius sekali. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan berkaitan dengan membawa persembahan kepada Dia. Tetapi disinilah kita melihat satu realitas yang sangat mengejutkan, ya, bahwa Tuhan yang memberikan perintah tentang membawa korban persembahan kepada Dia justru memberikan respon yang demikian negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali melihat serangkaian ungkapan yang dinyatakan oleh Tuhan di ayat ke-21 sampai ke-23, saya akan mengajak kita untuk melihat ya bagaimana Tuhan mengungkapkannya ya. Dia mengatakan, aku benci. Kemudian apa? Aku menghinakan perayaanmu. Kemudian dia berkata lagi, Tuhan berkata, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ya. Kemudian aku tidak suka, ayat 22. Kemudian aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau aku dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, aku benci, aku menghinakan, aku tidak mau dengar, aku tidak suka, dan lain sebagainya. Wah, ini adalah satu serangkaian kata-kata negatif yang sangat-sangat menggambarkan satu kondisi ya yang kritis sekali daripada kehidupan religius daripada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa secara ritual mereka tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi justru disitulah kenapa pada saat mereka melakukan hal-hal yang dituntut oleh Tuhan secara ritual, kenapa di situ Tuhan memberikan reaksi yang begitu negatif tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan daripada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau Tuhan memberikan satu respon yang sangat negatif, itu berarti ada sesuatu yang sungguh-sungguh keliru, sungguh-sungguh salah dengan kehidupan daripada orang Israel, dengan orang-orang Israel itu sendiri. Ya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan satu reaksi yang begitu negatif kalau tidak ada sesuatu yang keliru dengan orang Israel atau umat Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita kalau menelusuri akan kehidupan daripada keagamaan orang Yahudi, kita tahu bahwa mereka adalah satu bangsa yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan religius mereka itu adalah orang atau bangsa yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan, maka bangsa Israel itu sudah terjebak di dalam satu kehidupan yang menjalankan ritualitas tanpa spiritualitas. Nah, ini penting ya. Mereka menjalankan ritualitas, tetapi sudah tidak ada spiritualitasnya. Tidak ada hal yang bersifat spiritual di dalam kehidupan ritual mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau mempelajari Alkitab tentu sangat tahu sekali bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang sangat mementingkan urusan hati, ya, sangat mementingkan urusan hati. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan itu berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Tuhan selalu mementingkan, Tuhan selalu menilai segala sesuatu dari perspektif hati tersebut. Nah, itulah sebabnya maka kehidupan daripada orang Israel yang begitu ritual, ya, secara apa yang menjadi tradisi keagamaan mereka, mereka lakukan, mereka bawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi justru disitulah kita melihat ada satu gap yang sangat-sangat lebar sekali antara ritualitas dengan spiritualitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang menilai kehidupan daripada orang Israel ini
tentulah tidak pernah salah. Tuhan Maha tahu adanya. Tuhan yang melihat hati adalah Tuhan yang mengetahui kondisi yang sebenarnya, kondisi kerohanian, kebatinan daripada orang Israel yang sesungguh-sungguhnya itu bagaimana yang di hadapan Tuhan nampak seperti apa adanya, transparan, tidak pernah menjadi hal yang bisa ditutup-tutupi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang didapati oleh Tuhan pada saat Dia melihat hati daripada orang Israel yang begitu religius, begitu ritual tersebut. Nah, kalau kita membaca kembali di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, ini adalah satu ungkapan yang secara umum bisa menggambarkan ya bagaimana kehidupan religius bangsa Israel pada waktu itu di hadapan Tuhan Allah yang melihat hati tersebut. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13 demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu penilaian Tuhan secara umum terhadap kehidupan bangsa Israel yang kelihatan secara fenomena, yang kelihatan secara di depan mata adalah satu bangsa yang masih ritual. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan katakan ini justrulah menjadi hal yang sangat-sangat miris sekali ya. Kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, Tuhan memelihara kehidupan mereka, Tuhan menolong berperang bagi mereka, mendapatkan tanah perjanjian dan lain sebagainya. Tetapi tatkala mereka sudah hidup di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut, bagaimana reaksi hati mereka, bagaimana respon mereka terhadap segala anugerah, segala kebaikan Tuhan tersebut, bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan, bagaimana kondisi, keadaan rohani mereka tatkala mereka beribadah kepada Tuhan. Tatkala kita membaca firman-Nya di dalam Yesaya 29 ayat 13 tadi, bahwa bangsa ini hanyalah bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Nah, ini adalah sungguh-sungguh satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan sekali daripada orang Israel yang demikian dikasihi, yang demikian disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang ingin ya memberikan kepada adalah Tuhan yang ingin memberikan atau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka adalah umat Tuhan, maka seharusnya mereka yang punya satu identitas sebagai umat Tuhan, seharusnya realitas kehidupan mereka ya ada kesinambungan, keselarasan dengan identitas mereka. Tetapi justru disinilah kita melihat bahwa tatkala mereka sebagai umat Tuhan, identitasnya umat Tuhan, tetapi realitas kehidupan daripada orang Israel ini sangat jauh sekali, sangat tidak cocok ya disebut sebagai umat Tuhan. Karena kenapa? Karena apa yang diharapkan Tuhan, di mana Tuhan menghendaki supaya umatnya ini boleh memancarkan, mencerminkan kekudusan, mencerminkan keadilan, kebenaran, bersikap adil terhadap sesama dan lain sebagainya, bersikap sungguh-sungguh punya satu takut akan Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupan beribadah, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengutamakan, memuliakan Tuhan. Tetapi itu tidak didapatkan. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-24, Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-24, Tuhan mengatakan apa? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ini yang tidak ada di dalam kehidupan dari orang Israel tersebut. Keadilan sudah hilang, kebenaran sudah lenyap dari kehidupan bangsa Israel. Sikap hati yang betul-betul memuliakan, memelihara kekudusan akan nama Tuhan juga sudah menjadi hal yang tidak didapatkan lagi di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang demikian ini memberikan kepada kita satu pelajaran yang seharusnya
terus menyadarkan kita ya bahwa ritual bisa kehilangan makna spiritualnya jika itu hanya sebatas apa? Kegiatan keagamaan lahiriah yang tidak lahir dari hati yang sungguh-sungguh memiliki satu relasi yang sejati dengan Tuhan. Jadi tatkala orang itu melakukan sesuatu hal yang bersifat ritual, tatkala orang Israel itu membawa korban persembahannya kepada Tuhan, tetapi hal yang paling penting daripada melakukan ritual itu, yang Tuhan ingin lihat, Tuhan ingin menghendaki ada, ya, adalah hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau memberikan tempat yang tertinggi bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu karakteristik daripada hati yang berelasi dengan Tuhan. Hati yang berelasi dengan Tuhan adalah hati yang betul-betul memberikan kehidupannya, menyatakan satu kehidupan yang sesuai dengan karakter kebenaran Tuhan, ya, tuntutan Tuhan. Kita lakukan itu dengan hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adalah karakteristik daripada hati yang berelasi dengan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa itu menjadi hal yang lenyap, yang hilang dari tengah-tengah kehidupan orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ritual tanpa relasional, ritual tanpa satu hati yang berelasi dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti akan menjadikan keagamaan daripada orang Yahudi itu hanya sebagai satu tradisi, hanya sebagai satu kewajiban keagamaan yang dituruti oleh karena sudah menjadi satu ciri yang bersifat turun-temurun dari sananya, dari nenek moyangnya. Tetapi tidak ada lagi satu hati yang sekali lagi betul-betul mempunyai satu kaitan dengan Tuhan. Sikap menghormati Tuhan yang sangat penting tersebut sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, orang yang menjalankan ritual tidak dengan otomatis ya menyatakan adanya satu hati yang sifatnya relasional tersebut. Dari Amos pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 23 ini kita bisa menarik kesimpulan yang seperti demikian itu. Bahwa orang yang melakukan ritual, orang yang taat secara ritualistik, tidak dengan sendirinya, tidak secara otomatis membuat atau menyatakan hati yang bersifat relasional. Kalau demikian adanya, apakah kalau begitu orang itu cukup punya hati yang relasional tetapi tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan? Dengan kata lain, apakah kalau demikian kita bisa mengatakan kepada Tuhan, yang penting saya punya hati yang berelasi dengan Tuhan. Hal-hal lain, perilaku dan lain sebagainya itu tidak penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari juga bahwa jika kita betul-betul ada hati yang berelasi dengan Tuhan, maka tidak mungkin hati yang berelasi dengan Tuhan itu tidak terwujud di dalam ketaatan kepada kehendak dan juga kepada ketentuan Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu orang Israel itu betul-betul memiliki hati yang punya satu relasi yang benar dengan Tuhan, tidak mungkin mereka tidak mentaati Tuhan di dalam menjalankan segala tuntutan, ketentuan untuk mereka memberikan korban persembahan. Tetapi pada saat mereka melakukan korban persembahan itu sendiri, tidak dengan sendirinya, tidak otomatis, ya, bahwa mereka betul-betul memiliki hati yang bersifat relasional dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seharusnya bahwa hati yang berelasi dengan Tuhan, dengan apa yang menjadi satu perwujudan daripada hati yang berelasi dengan Tuhan itu seharusnya tidak terpisahkan. Tetapi justru disinilah kita melihat bahwa orang Israel di dalam kehidupan daripada keagamaan mereka justru menjadi satu bangsa yang hanya melakukan semua tuntutan Tuhan itu secara lahiriah saja, secara apa yang nampak di depan manusia, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu pelajaran yang sungguh-sungguh sangat penting ya, pelajaran yang sangat-sangat punya satu makna khususnya berkaitan dengan
kita pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini, kita sebagai umat Tuhan, khususnya ya, pada saat momen-momen seperti demikian, seperti yang dikatakan Nathan ini tadi, kita sedang mempersiapkan diri kita memasuki, menyongsong akan hari-hari yang sangat-sangat penting sekali. Kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Kita akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen-momen yang sangat sakral adanya di dalam kalender gerejawi. Di dalam perjalanan iman kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tentunya ya, momen-momen peristiwa-peristiwa yang seperti demikian ini seharusnya menjadi satu kesempatan peluang bagi kita untuk betul-betul menggali bagaimana relasi kita, memeriksa, merefleksikan kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana satu keadaan kualitas relasi daripada diri kita masing-masing dengan Tuhan yang sudah demikian mengasihi kita, yang sudah demikian rela memberikan anugerah keselamatan, menyatakan kemurahannya kepada kita. Bapak Ibu, justru disinilah kita mau belajar satu hal dari apa yang dituliskan oleh Amos ini. Bapak Ibu, bagaimana pada saat kita melewati akan momen-momen ini? Ya, kita tahu bahwa setiap tahun ya acara seperti Natal, acara seperti Jumat Agung, lalu juga Paskah, lalu sebelum Jumat Agung ada tentunya 4 malam doa puasa. Semuanya ini adalah kegiatan keagamaan. Semuanya ini adalah satu hal yang memang sudah demikian banyak gereja yang melakukannya secara rutinitas. Setiap tahun, ya, setiap tahun. Saya di Elion ini sudah ada hampir 15 tahun gitu ya, pelayanan di Elion ini. Dan dari pertama datang sudah ada demikian. Dan saya yakin sebelumnya juga sudah ada yang seperti demikian, doa puasa dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah rutinitas secara tahunan yang dilakukan. Pasti bulan April atau Maret kita akan ketemu lagi. Pas Desember kita akan merayakan Natal lagi. Bapak Ibu, satu hal yang sering kali kita mungkin lupa, ya, sering kali kita tidak menyadarinya, bahwa hal yang rutin bisa berpotensi besar untuk apa? Untuk kehilangan maknanya secara spiritual. Kita menjalaninya dengan kondisi yang biasa saja. Kita menjalaninya sebagai satu ritual tahunan. Ya, kita menganggap mungkin Jumat Agung, doa puasa, dan lain sebagainya itu sebagai hal-hal yang sudah begitu umum, sehingga tatkala kita melewatinya, itu tidak memiliki satu daya, itu tidak memiliki satu dampak secara spiritual di dalam kehidupan kita. Sehingga kembali kita jatuh secara tidak disadari. Mungkin seperti yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel seperti yang dikritik oleh Amos tersebut. Ada satu kondisi kita melakukan ritual tetapi sudah tidak bermakna spiritual. Nah, inilah yang harus kita terus waspadai, yang harus terus kita memeriksa akan diri kita, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana sikap komitmen kita sendiri di hadapan Tuhan pada saat melewati ya saat-saat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat signifikan secara kerohanian, secara gerejawi tersebut, yaitu momen-momen kita mengingat akan Tuhan yang rela menderita bagi kita, Tuhan yang menang atas segala kuasa iblis, kuasa maut, kuasa daripada kegelapan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita masing-masing di hadapan Tuhan pada saat sekarang ini, di tahun ini. Kita sudah 2 tahun melewati atau mengalami kondisi COVID-19 ini, dan kita berharap bahwa tahun ini adalah tahun yang memberikan pengharapan atau memberikan kejelasan solusi yang lebih cerah gitu ya. Tidak ada lagi misalnya timbul hal-hal yang lain. Nah, mungkin pada saat sekarang ini, tatkala kita sudah 2 tahun dalam kondisi yang terpuruk, tatkala kita begitu
keras, begitu bergumul, begitu berat menghadapi segala tantangan, segala kondisi beban hidup yang berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam keadaan-keadaan yang demikian ini, hati kita pun menjadi dingin terhadap Tuhan. Hati kita tidak lagi menjadi hati yang betul-betul punya satu pengharapan, punya satu kerohanian yang mengharapkan bahwa Tuhan kembali menyapa kita. Kita mungkin sudah punya satu sikap apatis, ya terjadi apa, terjadilah. Sudah tidak peduli juga tentang hal-hal rohani. Sudah tidak ambil pusing juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan segala kalender gerejawi seperti peringatan akan Jumat Agung dan juga Paskah tersebut. Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita sebagai umat Tuhan yang sudah pernah mengalami anugerah daripada Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, tetap menolong kita dalam kondisi apapun juga. Nah, Bapak Ibu, biarlah kebaikan Tuhan, ya, tatkala Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos, tentu Tuhan ingin melihat perubahan. Tentu Tuhan ingin melihat supaya orang Israel tersebut tidak melakukan ritual tanpa satu kondisi yang disebut sebagai spiritual. Tentu Tuhan ingin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang Israel tersebut adalah betul-betul cerminan hati yang mempunyai satu relasi dengan Tuhan. Saya yakin juga, ya, kalau Tuhan memberikan firman Tuhan yang demikian kepada orang Israel, mengharapkan hal-hal yang baik kepada bangsa Israel, Tuhan juga tetap mengharapkan, mau melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, hati yang kita persembahkan, hati yang betul-betul kita bawa di dalam satu relasi, kita refleksikan di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Itu adalah hal-hal yang Tuhan ingin lihat ada di dalam diri kita pada saat kita melewati momen-momen yang demikian agung dan mulia tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa mereka melakukan hal yang ritual tanpa spiritual tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang pada saat sekarang ini, ya, melakukan hal-hal yang justru berbanding terbalik dengan orang Israel, yaitu kita kondusifkan hati kita. Kita bawa sungguh-sungguh hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, 40 hari renungan doa puasa yang sudah direkam, disiarkan di YouTube, ya. Kiranya itu juga menjadi hal yang mempersiapkan kita, menolong kita untuk mengkondusifkan hati kita, supaya momen Paskah, Jumat Agung, doa puasa ini tidak menjadi momen-momen yang kehilangan kesakralannya, kehilangan makna spiritualnya di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kita kondusifkan diri kita dengan cara apa? Kita sendiri membawa diri kita betul-betul, ya, mau mencari Tuhan, mau betul-betul mengalami anugerah yang lebih dari Tuhan, mau betul-betul berelasi secara personal di dalam kehidupan daripada setiap kita. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi saya katakan, ya, memelihara kehidupan yang bersifat ritual tahunan ini tanpa menjadi orang yang kehilangan makna spiritualnya. Dan semuanya itu adalah hal yang pasti bisa terjadi, yaitu kita tetap melakukan hal ini secara rutinitas, sebagai rutinitas tahunan, tanpa kehilangan makna spiritual. Apabila kita melihatnya sebagai satu perjalanan rohani yang boleh semakin membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, yang semakin boleh menolong kita untuk memiliki hati yang terus berelasi secara benar di hadapan Tuhan. Karena itu sekali lagi, hal yang paling penting yang membuat ritual itu tidak kehilangan makna spiritualnya adalah bagaimana kondisi hati kita yang berelasi dengan Tuhan. Nah, hati yang berelasi dengan Tuhan inilah yang seharusnya
terus kita pelihara, supaya dari hati yang berelasi dengan Tuhan inilah, maka kita terus boleh dihangatkan, kita terus boleh menjadi orang yang peka terhadap sapaan Tuhan, terus menjadi orang Kristen yang menerima, ya, menghayati akan segala anugerah kebaikan Tuhan, tidak pernah mengabaikannya, menjadi ritualitas yang tanpa makna. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam semuanya ini, supaya menyambut doa puasa minggu depan, kemudian Jumat Agung, dan juga Paskah. Sekali lagi, peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat penting ini boleh berbicara secara khusus bagi kita di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan hidup kita masing-masing. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Minta kesediaan penginjil Hans ya untuk bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami, karena Tuhan peduli dan sayang dengan kami, supaya kami kembali kepada Tuhan, kembali kepada hati Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, ampuni kami kalau mungkin kami menjalani segala ritual kami, hanya melakukan segala ritual itu hanya karena tugas atau karena kebiasaan saja. Tapi biarlah kiranya Tuhan, ketika firman-Mu boleh mengingatkan kami, bahkan menegur kami, biarlah firman-Mu sekali lagi boleh menolong kami supaya kami boleh bertumbuh, tidak hanya melakukan sesuatu sebagai rutinitas, tapi kami boleh bertumbuh, mengalami pengalaman rohani, dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga hari demi hari hidup kami dipenuhi dengan keyakinan demi keyakinan di dalam kami mengikut Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu, penginjil John Fo yang boleh memberitakan firman-Mu. Engkau berkati di dalam pelayanan dan di dalam keluarganya. Dan berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan diri, baik di dalam momen doa puasa 40 hari ini, maupun juga ibadah doa puasa di minggu depan. Kami sungguh boleh mempersiapkan diri. Biarlah kami tidak kehilangan di dalam segala rutinitas ini, tapi kami boleh ditemukan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya undang kita semua bersama-sama untuk boleh kembali bersama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita semua berdoa untuk bersyukur atas kondisi yang boleh kita rasakan sudah membaik. Kegiatan-kegiatan boleh kembali berjalan dalam pekerjaan kita, sekolah, gereja juga sudah mulai membuka kegiatan on-site, mulai dari sekolah minggu umum, gitu ya. Kita berdoa supaya kondisi ini boleh terus baik, agar kegiatan gereja boleh kembali berjalan dengan new normal, agar jemaat juga boleh bersama-sama boleh kembali beribadah di gereja, kembali untuk berani keluar dari rumah, kembali bersama-sama bersekutu di gereja. Mari kita semua membuka suara berdoa bersama-sama untuk hal ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa setelah sekian lama kami hidup dalam banyak pembatasan, di tahun ini kami boleh melihat satu harapan bahwa virus COVID boleh semakin melemah dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, seperti dengan protokol dalam kondisi new normal. Tuhan tolong kami untuk boleh kembali beraktivitas dalam pekerjaan, sekolah, dan juga bergereja. Tuhan kiranya pimpin, beri kami semua keamanan, kesehatan, supaya kami boleh bersama-sama boleh kembali bersekutu, beribadah, berkegiatan dengan normal di gereja. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kami sungguh rindu, Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh menyertai setiap kami. Tuhan terima kasih ya Bapa surga.
Yang kedua, kita semua juga berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Kita doakan untuk panitia, pelayan yang saat ini sedang sibuk banyak berlatih mempersiapkan acara ini. Kita berdoa untuk persiapan mereka, kita berdoa untuk kesehatan mereka, agar kiranya mereka boleh dalam kondisi yang fit untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita semua berdoa sama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tergabung dalam panitia Jumat Agung dan Paskah. Mereka sudah berjeri lelah mempersiapkan acara peringatan untuk tahun ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam persiapan mereka, Tuhan sertai mereka dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mereka, agar dalam kesibukan mereka, baik itu dalam mereka berkuliah, bekerja, dan juga di gereja, ada campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka yang menyertai mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapa Surga. Kami serahkan persiapan Jumat Agung dan Paskah tahun ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai. Berikutnya kita mau berdoa untuk kondisi, kita tahu perang antara Rusia dan Ukraina. Kita berdoa untuk para keluarga dan korban dari perang ini. Kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mari kita semua berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kondisi dunia tempat kami tinggal, di mana ada terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami luka, menjadi korban dari perang ini. Kiranya Tuhan boleh menghiburkan mereka. Ada anak-anak Tuhan di sana juga. Tuhan tolong mereka untuk boleh tetap setia di tengah kesulitan hidup mereka saat ini, Tuhan. Kami juga berdoa agar kiranya pemimpin dari dua negara ini juga boleh menemukan solusi yang terbaik agar perang ini boleh segera diakhiri. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk hal ini. Berikutnya kita juga berdoa, kita tahu bahwa kondisi perang ini sudah berdampak secara luas, baik untuk itu kondisi politik yang mempengaruhi banyak negara-negara. Kita tahu juga Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20, dan itu menjadi satu tekanan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah Indonesia boleh diberi hikmat untuk bersikap dengan tepat di tengah tekanan konflik ini. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan, kondisi saat ini juga berdampak pada negara-negara selain Rusia dan Ukraina. Kami tahu juga ada negara G20 dan Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun ini. Ada banyak tekanan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ini. Tuhan tolong, kami berdoa untuk pemerintah untuk boleh bersikap dengan tepat menyikapi konflik hal ini. Kami tolong, Tuhan, kami mohon Tuhan berikan hikmat dan pertolongan bagi pemerintah kami untuk boleh menjadi agen pembawa perdamaian bagi dunia ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi. Setelah 2 tahun mengalami banyak perlambatan karena pembatasan, saat ini kita juga menghadapi satu kesulitan yang baru, di mana kita tahu inflasi mulai naik, banyak harga-harga barang juga naik. Kita berdoa untuk kita semua yang bekerja, jemaat-jemaat anak Tuhan yang bekerja, kondisi sulit seperti ini dapat membuat orang berusaha mencari jalan keluar, ataupun juga mungkin gitu ya, mencoba cara-cara yang di luar yang seharusnya. Kita berdoa agar sebagai anak Tuhan, kita boleh tetap bekerja dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita semua berdoa sama-sama. Ya Tuhan, saat ini kondisi ekonomi mengalami banyak tekanan, inflasi, kenaikan harga, dan itu mendatangkan banyak kesulitan bagi setiap kami yang hidup di negara ini, Tuhan.
Tuhan tolong sebagai anak Tuhan ketika kami bekerja, banyak godaan dan kesulitan ini semakin mungkin menawarkan banyak jalan keluar, jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi Tuhan tolong kami setiap anak Tuhan, jemaat di gereja kami dan anak-anak Tuhan di tempat lain, kiranya firman Tuhan boleh terus diingatkan dan berbicara dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bekerja, menjalankan amanat Tuhan dalam kehidupan kami dengan baik dan benar, Tuhan. Tuhan tolong beri kami kekuatan dalam menghadapi banyak ujian dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikutnya kita mau berdoa untuk kondisi COVID juga di China yang saat ini sedang naik, khususnya di kota Shanghai yang saat ini sedang di lockdown. Kita berdoa bersama-sama untuk negara China, khususnya masyarakat yang hidup di Shanghai, ada anak Tuhan juga di situ. Kiranya kondisi ini kondisi yang menyulitkan gitu ya, namun mereka boleh tetap bersandar, tetap kuat di tengah menghadapi kondisi yang tekanan yang sulit ini. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk China, untuk kota Shanghai yang sedang di lockdown. Tuhan tolong di tengah kesulitan penduduk di sana dengan pembatasan yang sangat ketat, kiranya Tuhan boleh campur tangan, berbelas kasihan, memberikan mereka penghiburan, kekuatan untuk mereka boleh bertahan di tengah kondisi ini sampai membaik dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan pimpin kehidupan mereka, Tuhan sertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berikutnya juga ada pokok doa dari Bapak Buyung, suami dari Cik Lian Jing, yang saat ini sedang dirawat di Nashos karena peradangan paru-paru. Mari kita semua berdoa untuk Bapak Buyung, agar Tuhan boleh campur tangan melalui dokter obat-obatan yang diminum dalam kondisi ini, agar segera dipulihkan dan kembali boleh sehat. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Bapak Buyung, suami dari Cik Lian Jing yang sedang dirawat di rumah sakit karena peradangan paru-paru. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kondisi Bapak Buyung melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui keluarga yang merawat. Kiranya kondisi boleh kembali pulih dan Bapak Buyung boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, boleh kembali sehat Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surga. Kami berdoa untuk para keluarga yang merawat, berikan kekuatan ekstra di tengah kelelahan mereka untuk boleh tetap dengan sabar penuh kasih untuk merawat dan membantu pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Baik, apakah ada pokok-pokok doa lain yang terlewat? Mungkin ada jemaat yang sakit yang belum diinformasikan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sebagai penutup persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya minta penginjil Budi boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur bahwa di dalam perjumpaan kami, di dalam persekutuan doa malam hari ini, kembali kami diingatkan betapa pentingnya relasi kami dengan Tuhan, melebihi dari segala ritual, upacara, atau apapun. Juga kami bersyukur, kami boleh mendoakan beberapa pokok doa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab sesuai dengan hikmat dan juga sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Oke, amin. Dari sekian persoalan doa kita pada malam hari ini, mungkin Pak Edi ada pengumuman untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih untuk penginjil John Fo yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan berkati Pak John. Kemudian yang kedua, saudara mengingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan persekutuan doa puasa mulai minggu depan, hari Senin hingga hari Kamis ya, malam jam 6 makan malam bagi yang mau makan malam di gereja ya. Nah, kemudian doa dimulai 7:15. Nah, saudara mungkin sudah mendapat link pendaftaran. Nah, memang pendaftaran ini khususnya bagi yang akan ikut makan bersama di gereja ya, karena disediakan konsumsi. Nah, kemudian saudara, yang kedua pada hari Jumat kita akan juga ada ibadah Jumat Agung ya. Ibadah Jumat Agung pada jam 9.30 pagi, satu kali kebaktian, ibadah dan perjamuan kudus ya. Kemudian yang terakhir hari Minggu kita merayakan Paskah pada kebaktian 1 dan 2. Nah, karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Yang belum daftar silakan daftar, ataupun kalau saudara tidak membutuhkan atau tidak berencana makan malam di gereja, saudara boleh langsung datang ya. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan. Ini ada tambahan untuk pendaftaran keputusan. Oke. Ya, jadi untuk yang mendaftar itu terakhir besok tanggal 7 April ya. Ini tanggal 6, besok terakhir pendaftaran. Itu berarti berkaitan dengan persiapan konsumsi. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.